Dahulu kala, ada seorang ratu yang adil dan bijaksana. Ia bernama Purba Tapa Agung. Ia pun memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purbasari si sulung dan Purbararang si bungsu. Suatu hari, sang ratu merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Gusti, umurku sudah lanjut usia, tapi belum ada sampai detik ini anakku yang mewarisi dan meneruskan pekerjaan ini. Dayang! Kenapa Paduka Ratu? Saya panggilkan penasehatku Sunan Ambu. Paduka. Sudah nambuh. Anda dipanggil dengan Paduka Ratu. Saya kira sana. Terima kasih. Kemudian Sunan Ambu datang. Penasehatku, sebagaimana ini umurku sudah lanjut usia, tapi belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi tahtaku. Jangan khawatir apa yang baik. Sifatkan dan tenang. Tinggalkanlah istana dan serahkan tahtamu pada putri bungsu Purbasari. Baik, kalau emang keputusan yang terbaik. Keesokan harinya, Kemari mah. Panggilkan kedua putriku kemari. Baik Paduka. Hormat kami, Ibunda. Bangunlah putri-putriku. Hari ini sudah Ibunda tetapkan bahwa yang akan menjadi putri di kerajaan ini adalah Purbasari. Ampun Ibunda, tetapi bukankah seharusnya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas. Tidak, Purbasari yang lebih pantas. Ibunda percaya bahwa Purbasari yang bisa bikin teladan rakyatku di kerajaan ini. Apakah Purbararang tidak merasa keberatan jika Purbasari yang menjadi ratu di istana ini? Tentu tidak, Ibunda. Walaupun Ananda ingin menjadi ratu di istana ini, tetapi jika itu memang sudah keputusan Ibunda, akan Ananda terima dengan lapang dada. Tapi beritakanlah kepada seluruh pelosok negeri ini bahwa Purbasari yang akan menjadi ratu di kerajaan ini. Baik Paduka Ratu. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi dan istirahat. Dan untuk kamu Purbararang, terima kasih telah menerima keputusan yang Ibunda buat. di sebuah ruangan, Purbararang tampak mondar-mandir kebingungan. Apa yang sedang Adinda lakukan? Adinda sedang memikirkan bagaimana cara untuk mencelakakan Rio Sada agar dia tidak menjadi pewaris tahta di kerajaan Pasebatang. Adinda tidak perlu khawatir lagi, karena kalian telah menyediakan seluruhnya. Purbasari hitam, kelam, dan buruk rupa. Ide yang sangat bagus, Kanda, karena Dinda sudah tak sanggup lagi dibuatnya menderita. Ketika Purbasari sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya pun memasuki kamar Purbasari. Lebih cepat kaburkan orang itu, Kanda. Iya, Dinda, sebentar. Keesokan harinya, Purbasari terbangun dari tidurnya dan pergi ke kamar mandi lalu melihat wajahnya di cermin. Gusti, apa yang terjadi dengan wajahku? Kenapa kau datangkan penyakit ini? Di sebuah tempat, berkumpullah para penghuni istana karena telah mengetahui penyakit yang aneh itu. Ibunda Ananda tidak ingin bila Purbasari masih tinggal di istana ini, karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada seluruh penghuni Pasebatang. Dikatakan Purbararang Ratu, apakah Ratu ingin semua rakyat terkena penyakit yang aneh itu? Asingkan saja dia ke hutan. Purbasari putriku, Ibunda tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin engkau akan Ibunda asingkan sementara ke hutan, karena Ibunda tidak sanggup bila melihat penduduk Pasebatang menderita. Seperti yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya. Maafkan Ibunda putriku. Tidak apa Ibunda, Ananda ikhlas gak harus pergi dari tanah dan tinggal di hutan. Cepatlah bawa dia ke hutan, aku sudah tidak tahan melihat. Keesokan harinya, Tuan Putri, sabarlah. Jadikan pembuangan ini sebagai kesempatan betapa memohon perlindungan dan sayang dari Tuhan yang
Terima kasih Patih, akan selalu kuingat petuahmu itu. Tentu saja, Lentera akan kembali kemari untuk mengirim persediaan. Terima kasih Patih. Dengan terbalik. Apa itu tadi Paduka Prabu? Mengapa Anda sampai batuk tadi seperti ini? Ini ada obat, silakan diminum. Terima kasih, Dayangku. Baik, Tolong Marta. panggilkan penasehatku Sunan Ambu. Baik. Wahai Ratu Purba, apakah kau sudah menemukan kewarisatan selanjutnya? Belum aku sendiri sedang aku harus salahku. Si Purbasari sedang diasingkan ke hutan. Apakah aku harus menjadikan Purbalarang sebagai ratu? Ya, aku juga sudah mendengar berita bahwa Purbasari diasingkan ke hutan. Tapi aku tidak percaya dengan orang itu, Purbararang, untuk memegang kendali kerajaan. Sebaiknya kita menunggu untuk Purbasari sembuh. Apakah Purbasari akan sembuh? Tentu saja, semoga. Terima kasih, Sunan Ambu. Baik, saya izin undur diri supaya Anda dapat beristirahat. Aku harus mengisi perut dengan buah-buahan kali ini. Siapa itu? Namaku Lutung. Namaku Purbasari. Di mana kau? Aku tidak bisa melihatmu. Tidak, jika aku keluar, maka kau akan terkejut. Tak apa, keluarlah. Apakah aku terlalu menakutkan sampai kau terkejut seperti itu? Tidak. Lalu, apakah kau tidak takut dengan mukaku yang penuh goreng ini? Tentu saja tidak. Apakah kau tinggal di sini? Ya, aku tinggal di sini. Apakah kau tinggal di sini? Tapi sepertinya tidak, soalnya aku tidak pernah melihatmu di sini. Aku adalah Tuan Putri dari Kerajaan Pasir Batang yang singkirkan sini karena kutukan di wajahku. Maafkan hamba Tuan Putri karena sudah lancang berbicara kepadamu. Bangunlah. Bagaimana denganmu? Kau tampak seperti manusia menyerupai kera. Ya, ini adalah sebuah kutukan. Tapi sepertinya kau bukan kutukan. Lihatlah mukamu, ada sisa bubuk hasil tanaman ginti. Benarkah? Ya, Apakah ini bisa disembuhkan? bisa, tentu saja bisa. Cucilah mukamu dengan air ini. Terima kasih Gusti, Lutung, lihat wajahku. Wah, Putri Purbasari, kau terlihat cantik. Terima kasih, tapi kau terlalu memujiku. Peristiwa di dalam hutan itu akhirnya terdengar lebih dahulu ke penasihat kerajaan Sunan Ambu. Ayah, apa yang terjadi di hutan? Sehingga menjadi buah bibir warga. Hutan kini belum jadi aman dan tidak sembuh. Dan belum lagi ada pemimpin lutung yang berlutung besar. Lutung besar tersebut membuat kami tidak berani mendekati taman tersebut. Oh, benarkah? Dan apalagi juga lutung besar itu telah berteman dengan Putri Purbasari. Terima kasih, Kaki. Sama-sama. Dayang, apakah Ratu Purba ada dan dapat ditemui? Tentu, dia sedang beristirahat di kamar. Bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya sedikit demi sedikit mulai membaik. Oh ya, sampaikan ini ya kepada Ratu Purba. Hutan sekarang telah menjadi tempat yang indah. Lalu ditempati oleh seekor lutung yang sangat besar dan membuat warga takut ke tamannya. Lalu berita lainnya adalah si lutung itu ternyata berteman baik dengan Purbasari. Baik, benar. Dayang menyampaikan ke Ratu Purba. Begitu Ratu, Sunan Ambu menyampaikan bahwa hutan kini menjadi taman yang sangat indah. Ada jam masyarakat yang indah dan ada pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu membuat para warga tidak berani memasuki taman itu. Dan seekor lutung itu berteman dengan Ratu Purbasari. Benar itu adik-adik. Benar, Ratu, setiap hari saya mengunjungi hutan untuk melihat Putri Purbasari. Kini Putri Purbasari telah menjadi cantik karena berteman dengan lutung itu. Ibunda akan tetap menjadikannya seorang ratu. Sebab Purbasari saja berteman dengan seekor siluman cerah yang buas ya tidak jelas. Begitu Ratu, Baginda. Kemudian Purbararang menantang Purbasari beradu kecantikan. Dan apabila warga memilih bahwa Putri Purbararanglah yang lebih cantik, maka Purbasari akan dihukum pancung. Kabar perlombaan ini terdengar hingga ke kerajaan karena Patih memberitahu sang ratu.
Benarkah Patis Purbararang menantang si Purbasari? Benar tahu. Mau pulang bagaimana kenapa tuh? Ya, jadi tinggal di sini ya. Sekian. Biarkan saja baginda mereka berlomba seperti itu. Lagi juga kita berlomba terbuka seperti itu dapat oleh warga dan kita juga dapat melihat siapa yang pantas menjadi ratu yang sebenarnya. Baiklah, akan mendatangkan perlombaan tersebut. Keesokan harinya, Purbararang dan semuanya menghampiri Purbasari. Wahai komunitas sebatang, siapakah yang paling cantik di antara kita berdua? Hai orang-orang Pasir Batang, masih ada satu pertandingan yang tidak mungkin dimenangkan oleh Purbasari. Pertandingan apakah itu Kakanda? Dengarkan, ada satu pertandingan yaitu membandingkan calon suami. Siapa yang lebih tampan? Lihat tunangan saya, Indrajaya. Tampankah ia? Tampan Gusti Ratu. Lebih keras, tampankah ia? Tampan Gusti Ratu. Basari, sekarang kamu tidak bisa lolos. Kita akan membandingkan perbandingan calon suami. Indrajaya calon suamiku. Dia tampan dan gagah, bukan? Siapa calon suamimu? Siapa lagi kalau bukan Lutung Besar itu? Iya, memang hanya dia yang pantas menjadi calon suamiku. Berubahlah Lutung Tasarung menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Ratu kalian yang sebenarnya adalah Purbasari. Telah mengatakan bahwa saya sudah menjadi calon suaminya. Oleh karena itu, saya harus membantu dan menjaganya. Tahtanya telah direbut oleh Purbararang. Sebagai tunangannya, kamu sudah pasti berada di pihaknya, Indrajaya. Oleh karena itu, mari kita bertarung tanding. Dan akhirnya Indrajaya pun kalah dan berlutut bersama Purbararang di hadapan Guru Minda dan Purbasari. Mohon ampun Baginda. Maafkan saya Purbasari. Tuan Putri, bertambah sebaiknya mereka dihukum saja karena sudah membuat menderita selama ini. Benar sekali, Pak. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakanda boleh menjadi ratu asalkan Kakanda berjanji untuk memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Kau memang sangat baik hati. Semua kejahatan yang kulakukan, kau dengan mudahnya memaafkanku. Kalau yang pantas menjadi ratu, Kakanda sekarang sadar bahwa mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku, Purbasari. Sudah dari dulu aku memaafkanmu, Purbararang. Maafkan aku, Ibunda Ratu. Karena Purbasari telah memaafkanmu, maka Ibunda juga memaafkan. Dan akhirnya semua berbahagia.